Nah, eee, boleh di next dulu nih, Kak. Oke, jadi sebelum kita mulai diskusinya, lebih enaknya lagi nih kalau misalnya Bos Bis sambil baca nih tor yang udah dibikin sama panitia. Di sana udah cukup jelas nih maparin terkait latar belakang dan juga permasalahan yang sebenarnya terjadi di Desa Tinjauan yang kita bahas sore kali ini, yaitu Desa Cinta Asih. Oke, boleh di next lagi nih, Kak. Nah, mungkin sambil sambil Bos Bis kalian baca ya tornya yang udah di-share juga di grup, aku bakalan sedikit maparin nih, sebenarnya permasalahan apa sih yang terjadi di Desa Tinjauan, yang mana dalam hal ini Desa Cinta Asih. Nah, jadi Desa Cinta Asih ini merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat. Nah, menurut data statistik nih yang udah dicek sama teman-teman dari Sibades nih, kalau sebenarnya di Desa Cinta Asih ini data dari masyarakatnya di tahun 2018 yang tamat sekolah dasar itu sebanyak 2.676 orang. Nah, dari data tersebut dicoba lagi nih dicek untuk sekolah menengah pertama, tingkatan yang lebih tinggi. Dari tingkat SMP, masyarakat di sana yang tamat SMP itu sebanyak 326 orang. Dan naik ke tingkat yang lebih tinggi, tingkat SMA, itu yang tamat sebanyak 61 orang. Dan di tingkatan S1 yang tamat itu ada 5 orang. Nah, mungkin kalau singkatnya Bos Bis bisa lihat juga, kalau kita lihat trennya nih ya, semakin tinggi jenjang pendidikan yang yang ditempuh itu masyarakat sana semakin kurang antusias. Jadi semakin dikit gitu. Nah, dari tren yang semakin menurun inilah sebenarnya yang pengen kita bahas di sini. Kenapa sih permasalahan ini bisa ada? Nah, permasalahan ini bisa ada itu sebenarnya udah dibahas di ngariung pertama tadi. Jadi di sini kita mungkin bakal lebih fokus bahas ke solusinya. Tapi aku pengen jelasin lagi nih terkait dengan alasan nih kenapa sih tren data di Desa Cinta Asih itu menurun pendidikannya. Nah, alasan yang pertama itu karena kurangnya kepekaan warga akan pentingnya pendidikan yang lebih tinggi, di mana hal ini disebabkan karena masyarakat di sana merasa pendidikan dasar itu sudah cukup, karena mereka ngerasa kalau misalnya suatu nanti ketika mereka lulus gitu, mereka ujung-ujungnya akan menjadi seorang petani atau pedagang sayur, sehingga mereka nggak butuh pendidikan yang lebih tinggi. Mereka merasa kayak, oke, jadi sampai sekolah dasarnya kayaknya lebih udah cukup deh, nggak perlu sampai tinggi-tinggi. Toh ujung-ujungnya nanti juga bakalan jadi pedagang atau enggak petani. Nah, selain itu juga masyarakat di sana belum memahami bahwa pendidikan yang lebih tinggi itu dibutuhkan untuk meningkatkan kompetensi diri. Jadi mereka ngerasa, oke nih kayaknya pendidikan sekolah dasar tuh udah cukup untuk mereka menjadi modal utama mereka untuk bisa bekerja nantinya. Sehingga mereka memutuskan kebanyakan dari mereka untuk tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, itu dari alasan yang pertama. Terus nih ada alasan yang kedua, kenapa tren pendidikan di Desa Cinta Asih ini sedikit menurun ya, Bos Bis. Permasalahan yang kedua itu karena peran tenaga pendidik yang kurang memberikan motivasi atau dorongan kepada siswa, di mana dalam hal ini eh, para pendidik itu hanya sekedar menyampaikan materi yang diberikan kepada siswanya. Selain itu mungkin admin ini ada suara. Nah, oke. Nah, gak cuma itu juga nih Bos Bis. Jadi dari yang udah aku sampaikan barusan dari dua permasalahan, di mana permasalahan pertamanya karena kurangnya kepekaan warga akan pentingnya pendidikan yang lebih tinggi, dan yang kedua karena peran tenaga pendidik yang kurang memberikan motivasi atau dorongan kepada kepada siswanya, kita bisa ngambil sebuah benang merah nih dari dua permasalahan ini. Di mana permasalahan utamanya adalah karena kurangnya ketersampaian informasi mengenai pendidikan yang lebih tinggi. Nah, hal ini dikarenakan belum adanya wadah yang bisa memfasilitasi akan hal tersebut. Nah, ini yang bakalan jadi bahan diskusi kita pada sore hari ini. Tapi bukan permasalahannya, melainkan solusinya. Kira-kira apa nih yang bisa kita berikan. Nah, cuman dalam konteks ini juga saya bakalan
sedikit menceritakan bahwa sebenarnya intinya dari yang saya tahu juga nih ya, Bos Bis sekalian, kalau mungkin sebagian besar dari kita belum pernah berkunjung ke desa Cinta Asih ya. Mungkin agak asing namanya ya. Oleh karena itu diskusi pada sore hari ini itu tidak melulu soal kita memberikan solusi terhadap desa Cinta Asih saja. Tapi bagi Bos Bis yang emang ngerasa kayak punya pengalaman pergi ke desa mana gitu atau pergi berkunjung ke desa mana dan melihat permasalahan yang sama, itu bisa banget buat Bos Bis nyampein pendapatnya. Jadi nggak melulu soal oke, solusi ini tuh hanya untuk desa Cinta Asih aja, enggak sebenarnya. Karena permasalahan di desa itu permasalahan yang tipikal. Jadi ketika Bos Bis ngerasa, oke ini kayaknya gue pernah berkunjung satu desa tapi bukan ke desa Cinta Asih. Tapi nggak apa-apa gitu, bisa di-sharing juga pengalamannya dan mungkin bisa memberikan solusi juga. Tapi nanti pada akhirnya solusi yang kita dapetin nih di sore hari ini, itu bakalan divalidasi nih oleh teman-teman dari divisi main event Sibades. Jadi nanti ketika solusi ini udah kita dapetin di sore hari ini, nanti teman-teman dari Sibades, tim main event Sibades bakalan memvalidasi solusi yang udah kita diskusiin. Kira-kira bisa terapin apa enggak nih sama warganya di sana gitu. Karena memang keterbatasan juga ya Bos Bis, jadi nggak bisa semua dari kita mungkin survei ke sana, jadi perwakilan aja dari teman-teman dari tim main event Sibades. Nah, selanjutnya boleh di next dulu nih Kak. Oke Kak, ini belum connect ya kayaknya. Next coba Kak. Nah, jadi karena supaya diskusi kita pada sore hari ini berjalan dengan lancar, tertib, tapi juga santai nih, angka baiknya jika kita mematuhi nih teknis dan juga SOP dari kajian diskusi sore hari ini. Di mana yang pertama, moderator, saya pribadi, merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam forum diskusi kali ini. Kedua, sebelum memberikan pendapat secara lisan, masa terlebih dahulu meminta izin kepada moderator melalui kolom chat yang tersedia dengan format nama dan NIM. Setelah moderator mengizinkan, baru masa bisa menyampaikan pendapatnya. Oke, next Kak. Nah, yang ketiga, masa berhak menyatakan pendapat secara tulisan nih. Boleh banget kalau misalnya nggak bisa open mic, boleh langsung tulis aja, tapi dengan aturan juga nih. Dengan cara tulis nama dan NIM, lalu moderator akan membacakan pendapat yang tertulis di kolom chat. Jika masa nggak menyertakan nih format yang udah ditentuin, yaitu nama dan NIM-nya, maka moderator saya pribadi nggak akan membacakan pendapat yang disampaikan oleh masa. Dan yang keempat, tulis mencatat setiap pendapat yang dinyatakan ketika forum diskusi berlangsung. Itu. Nah, tadi ini udah ada sedikit SOP juga nih. Aku mau sambil nyampein juga nih ya, kalau sebenarnya tujuan dari diadainnya Ngariung pada sore hari ini juga itu pengen minta inputan nih dari masa HMS terkait dengan solusi yang nantinya bakalan kita usahain, tim Sibades usahain untuk bisa diaplikasikan ke masyarakat desa Asih. Nah, dari situ yang tadi udah aku sempat bilang juga ya, kalau sebenarnya ya solusinya itu nggak melulu soal desa Cinta Asih aja yang lebih spesifik, tapi lebih secara umum aja gambarannya gitu. Di desa manapun, misalnya Bos Bis pernah berkunjung ke desa manapun, bisa juga nanti disampaikan solusinya. Gitu. Dan di forum kali ini bakalan dibagi jadi 2 termin. Termin pertama itu tentang informasi pendidikan yang lebih tinggi. Nah, di setiap termin ini, termin 1 sama termin 2 ini kan ada poin A sama poin B nih ya. Nah, di poin A ini, baik di termin 1 maupun termin 2 itu isinya cuman memvalidasi aja nih, kira-kira Bos Bis itu ngerasa penting nggak sih sebenarnya informasi pendidikan yang lebih tinggi ini diberikan kepada masyarakat, sama halnya dengan poin A yang di termin 2 gitu. Intinya cuma validasi, tapi di poin B, baik itu di termin 1 dan termin 2, itu lebih ke arah kita bahas solusinya. Kira-kira informasi apa nih yang dibutuhin sebenarnya oleh masyarakat desa Citasi. Begitupun yang B, kira-kira wadah apa nih yang ideal yang bisa kita berikan gitu untuk
masyarakat Desa Cinta Asih bisa menggali informasi untuk mendapatkan informasi pendidikan yang lebih tinggi. Nah, gitu nih. Paling itu aja sih, Bos Bis, dari teknis diskusi kita pada sore hari ini. Mungkin dari apa yang aku sampaikan barusan, ada yang pengen ditanyain dulu nggak? Sok aja, Bos Bis. Mungkin ada yang kurang jelas dari apa yang aku sampaikan barusan. Oke, gimana Bos Bis? Ada yang ingin bertanya? Oke, kalau nggak ada yang ingin bertanya, aku hitung mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, karena udah nggak ada lagi Bos Bis yang ingin bertanya, kalau gitu saya asumsikan ya diskusi kita pada sore hari ini tuh bisa langsung dimulai. Di termin pertama, di mana kita bakal bahas informasi pendidikan yang lebih tinggi. Ini waktunya masing-masing 20 menit ya. Nah, oke. Boleh di-share, Notul? Oke, jadi di poin pertama ini, seperti yang aku udah sampaikan juga sebelumnya nih, di poin pertama kita bakalan memvalidasi kira-kira sebenarnya perlu nggak sih kita memberikan informasi terkait pendidikan yang lebih tinggi ke masyarakat Desa Cinta Asih. Mungkin dari Bos Bis ada yang pengen nyampein dulu pendapatnya terkait poin bahasan pertama ini nih. Oke, mungkin saya ulangi pertanyaannya ya, Bos Bis. Jadi untuk poin pertama ini, kita bakalan bahas kira-kira penting nggak sih untuk memberikan informasi yang lebih tinggi pada masyarakat desa secara umum nih. Silakan nih Bos Bis yang pengen memberikan pendapatnya. Ya bener banget tuh. Diskusi santai aja kita pada sore hari ini. Oke, silakan Bos Alif. Saya persilakan. Oke, terima kasih. Bener kan, Mot? Ininya, formatnya, nama NIM ya? Iya, benar. Oke. Selamat sore, Bos Bis. Saya Alif, HM 1797. Ingin mencoba ya. Pentingnya informasi mengenai pendidikan lebih tinggi untuk masyarakat desa. Mungkin aku akan berangkat dari beberapa hari lalu aku sempat membaca cerita kalau misalkan Mas Bis tahu ada namanya Profesor Yohanes Surya. Dia adalah fisikawan Indonesia yang boleh dibilang prestasinya mendunia. Nah, tapi beliau selain di dunia fisika, akhirnya beliau terjun ke dunia pendidikan. Pada saat itu di Papua, di provinsi Papua, pendidikan itu kurang lebih sama dengan yang diceritakan barusan oleh Radean apa yang terjadi di Desa Cinta Asih. Nah, akhirnya beliau datang ke sana dan menantang, aku lupa menantang siapa, yang isinya adalah dia akan memberikan pendidikan kepada siswa SD dan SMP, SMA kalau nggak salah, selama beberapa bulan hingga tahun di sana, dan dia berjanji untuk anak Papua ini bisa membawa pulang medali Olimpiade Fisika tingkat internasional gitu. Nah, pada akhirnya beberapa tahun berlalu, beliau berhasil membuktikan janjinya tersebut. Nah, dari sana sebenarnya yang ingin aku ceritakan adalah bahwa di luar sana
dalam ini secara umum ya berarti ya, secara umum di luar sana, di beberapa daerah yang mungkin tidak di daerah perkotaan, mungkin lebih di daerah pinggiran, dalam hal ini mungkin di Desa Cinta Asih atau Provinsi Papua yang notabene jauh dari ibu kota gitu, itu memiliki potensi yang besar ketika kita tahu bagaimana mengolah potensi tersebut. Nah, uh, karena aku berangkat dari sebuah potensi tersebut, aku percaya bahwa di setiap daerah semua orang itu pasti punya potensi, semua anak pasti mempunyai potensi. Seperti jangan-jangan vaksin atau imunitas dari HIV/AIDS itu bisa ditemukan oleh orang-orang yang ada di daerah-daerah seperti itu. Nah, ketika aku punya kepercayaan seperti itu, jadi aku merasa penting untuk informasi mengenai pendidikan yang lebih tinggi ini sampai di masyarakat desa. Nah, informasinya seperti apa? Kalau menurutku, yang penting bukan bahwa ini nanti mungkin nyambung ke yang kedua, cuman kalau yang di sini tuh yang ingin aku tekankan adalah bagaimana pentingnya ini adalah why-nya sebenarnya. Why-nya supaya kenapa pendidikan tinggi itu dibutuhkan. Kenapa mereka itu harus tahu bahwa ada pendidikan tinggi yang bisa merubah dia dan merubah lingkungan di sekitarnya. Jadi kalau misalkan pentingnya informasi mengenai pendidikan yang lebih tinggi untuk masyarakat desa, menurutku suatu hal yang sangat penting untuk keberlanjutan desa dan bahkan bangsa ini. Karena segala sesuatunya bangsa ini dimulai dari desa. Paling gitu, Radian. Terima kasih. Oke, terima kasih Bos Alif nih. Menarik banget ya apa yang disampaikan sama Bos Alif nih, sedikit cerita juga ya tadi. Di mana beliau tadi sempat cerita juga dari profesor fisika yang pindah ke ranah pendidikan dan berjanji untuk memberikan anak Papua itu medali melalui pelatihan yang beliau berikan. Nah, poin yang bisa aku highlight di sini adalah sebenarnya pendidikan tinggi itu penting untuk mengubah suatu daerah karena berangkat dari tadi ya, setiap daerah, setiap anak itu punya potensi yang besar, yang mana kita nggak tahu sebelumnya gitu potensinya seperti apa. Tapi ketika kita bisa mengolah hal tersebut gitu, dalam hal ini melalui pendidikan yang bisa diberikan ke mereka, itu bisa ikut untuk meningkatkan taraf pendidikan dan juga kualitas sumber daya manusia. Nah, seperti itu nih yang bisa aku simpulin dari bahasan yang tadi disampaikan oleh Bos Alif. Dan juga hal yang pengen aku simpulin juga dari Bos Alif, kalau sebenarnya semua itu berawal dari desa ya Bos Alif ya. Semua itu berawal dari desa, dan untuk bisa menjamin kalau desa tersebut bisa berkelanjutan dengan baik, itu kesejahteraannya makin meningkat ya melalui pendidikan ini. Gitu. Mungkin kalau dari Bos Bis yang lain ada yang ingin memberikan pendapatnya. Mungkin dari Artemis nih yang baru masuk mungkin nih. Ada beberapa nih dari Artemis. Bisa banget nih berikan pendapatnya. Oke nih, pas banget nih dari Artemis nih. Silahkan Raffi. Sore Bos Bis, kenalin saya Raffi dari Kuya Kuya Artemis. Di sini juga pengen ngasih pendapat melalui cerita yang pernah saya dengar dari Kating waktu itu. Jadi ceritanya itu pokoknya ini tuh apa ya? Kayak cerita ini itu bisa disimpulkan dengan suatu rumus, kayak rumusnya itu sebenarnya rumus matematika gitu, cuma menurut saya ini rumusnya juga apa ya, lumayan aplikatif. Jadi dia dapat dari dosen bahwa menurut dosen tersebut untuk kita mengembangkan suatu pengetahuan atau apa ya, kayak membuat desa tersebut lebih maju, kita harus melihat budaya yang ada di desa tersebut. Jadi rumusnya itu F budaya sama dengan teknologi. Itu yang gue dapat. Nah, kalau dari ceritanya itu, waktu itu lagi ada pengabdian masyarakat ke desa nelayan. Di situ kondisinya memang apa ya, teknik mereka untuk memancing dan sebagainya sudah lumayan optimal. Cuman yang menjadi permasalahan adalah bagaimana para nelayan-nelayan tersebut mengelola pemasukan yang mereka dapat.
karena kurangnya pengetahuan mengenai hal tersebut, jadi mereka kurang bisa mengelola pemasukan mereka dan mereka hidupnya berdasarkan jadi mereka pengeluaran mereka itu sesuai dengan pemasukan mereka. Jadi mereka di situ belum mengerti mengenai pentingnya untuk menabung dan hal-hal lain terkait pengaturan keuangan. Nah, di situ kalau dari saya sendiri melihatnya adalah dengan apa ya? Dengan akses ke pendidikan yang lebih tinggi, mereka bisa lebih memaksimalkan apa yang menjadi budaya mereka, sehingga potensi dari desa tersebut bisa jauh lebih maksimal daripada sekarang. Oke. Ya, terima kasih Raffi, ini cukup menarik juga nih. Dia sempat cerita juga ya terkait dengan budaya yang ada di suatu desa. Gimana dalam hal itu desanya itu sebenarnya berkembang ya, terbukti dengan pemanfaatan teknologi yang digunakan tadi ya di desa nelayan tadi. Tapi karena memang masyarakatnya belum bisa memanage itu dengan memanage pengeluaran atau pemasukan yang mereka dapatkan dengan baik, ya pada akhirnya tetap sama aja gitu. Dan yang aku highlight juga dari apa yang disampaikan oleh Raffi tadi, dengan adanya akses pendidikan yang lebih tinggi, itu bisa memaksimalkan potensi ataupun budaya yang ada dalam suatu desa tadi. Gitu. Oke, berarti tadi udah sempat ada 2 pendapat ya dari Bos Bis, dari Bos Alif, dan juga dari Raffi. Apakah masih ada Bos Bis yang ingin menyampaikan pendapatnya terkait dengan poin pertama di termin pertama ini? Oke, Zakik. Nah, pas banget nih dari Ganapati ya. Lengkap sudah. Silakan Zakik. Terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, aku Zaki 1501801, izin menyampaikan sedikit pendapat. Sebenarnya ini masih nyambung dengan yang disampaikan Bos Alif sama Raffi tentang sebenarnya setiap desa itu pasti punya potensi masing-masing berdasarkan bidang atau sektor yang dipunya di desa tersebut. Nah, sekilas setelah aku baca-baca sedikit di dokumen yang sudah dikasih si Bades sebelum Ngadiong ini tuh sebenarnya potensi yang dipunyai desa Cinta Asih itu cukup banyak lah, terutama di bidang pertanian sama perdagangan. Nah, sebenarnya apabila informasi tentang pendidikan ini disebar atau bagus di Desa Cinta Asih, maka ketika informasi pendidikan ini sudah ada di sana dan sumber daya manusia yang di sana terinspirasi atau jadi karena punya info terus terpantik buat menempuh pendidikan setinggi-tingginya, maka kemampuan dan kapasitas mereka untuk mengolah potensi yang mereka miliki itu jadi lebih baik, jadi lebih berkembang. Bayangkan saja misal dari informasi yang udah kita kasih ke mereka, dan ternyata ada 1-2 orang atau lebih yang jadi terinspirasi buat menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Nah, dari situ, dari 1 orang atau 2 orang saja itu bakalan bisa mempengaruhi banyak sumber daya manusia lain di desa tersebut buat juga turut menempuh pendidikan setinggi-tingginya yang nantinya juga bisa meningkatkan atau mengelola sumber daya yang dimiliki di desa tersebut dengan maksimal. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Zakik. Dari apa yang tadi disampaikan Zakik, sempat disinggung juga kalau misalnya dia setuju dengan apa yang disampaikan sama Bos Alif sama Raffi, tapi ada poin baru yang aku highlight di sini, di mana dengan adanya pendidikan dari yang diberikan kepada masyarakat desa juga, setidaknya itu bisa sebagai bentuk untuk memotivasi, nggak cuma warga desanya itu aja, nggak cuma sekedar individual aja, tapi bisa memotivasi orang yang lainnya, sehingga nantinya bisa sama-sama bergerak bersama mensejahterakan desanya dan juga bisa lebih mengolah potensi yang dimiliki dalam desa tersebut. Nah, ini itu yang tadi aku sempat bisa simpulin dari apa yang disampaikan sama Zaki. Oke, Bos Bis. Mungkin untuk poin ini ada satu tanggapan terakhir mungkin yang bisa saya kasih. Silakan dari Bos Bis yang ingin memberikan pendapatnya.
Oke, dari Sayid nih. Silakan Sayid. Selamat sore bosku semua. Kenalin aku Said dari Kuya Kuya Artemis. Jadi kebetulan di sini aku juga salah satu bagian dari Gebrak Indonesia. Ya, jadi udah cukup tahu lah tentang Desa Cinta ini. Desa Cinta Asih ini. Nah, yang perlu di apa ya? Aku setuju banget buat dari pendapat Kak Alif sama Bos Alif, terus Raffi dan Bos Jaki juga. Yang perlu di follow up lagi selain kita memotivasi anak-anaknya, lebih kepada motivasi dari orang tuanya sendiri. Jadi sebenarnya mindset orang tua di sana itu mereka nitipin anaknya untuk sekolah itu buat nitipin aja biar mereka nggak aneh-aneh gitu Kak. Jadi biar mereka ya istilahnya nggak ngalor tidur pergi kemana-mana gitu. Jadi dia sekolah sampai nunggu nikah sebenarnya. Jadi pernah nih aku diceritain sama orang-orang di sana. Orang di sana itu bilang ketika kalau kita jam kos pelajaran biasanya kan main di kelas atau ngobrol dan lain-lain. Sedangkan kalau di sana itu kalau mereka jam kos mereka pulang ke rumah. Terus ketika gurunya ngunjungin si anaknya itu ternyata si anaknya itu lagi macul Kak. Lagi ya bertani. Terus ada juga yang jadi kuli angkut kayak gitu-gitu. Jadi untuk pendidikan sendiri di sini yang perlu di follow up itu bukan hanya anak-anaknya. Ketika waktu itu kami coba nge-follow up si anak-anaknya tentang pendidikan tinggi, tentang beasiswa dan lain-lain, mereka sangat tertarik sekali gitu, sangat gembira dan lain-lain. Oh, nggak nyangka ternyata pendidikan tinggi itu semudah ini, maksudnya aksesnya itu nggak sesulit itu, jadi nggak melulu tentang uang gitu. Gimana kemauan dari mereka sendiri. Cuman ketika kita coba buka istilahnya rumah belajar lah ya, kita ngajak mereka ayo belajar bareng buat masuk universitas, ternyata keinginan mereka itu kehambat sama izin orang tua Kak. Jadi orang tuanya itu masih mikir ngapain kuliah, toh dia aja yang sarjana hukum kerjanya di rumah aja gitu, nggak kerja istilahnya, toh ujung-ujungnya nanti bakal macu lagi, toh ujung-ujungnya bakal jadi kuliah angkut lagi. Nah, mungkin selain tadi anak-anak yang belum perlu di up, si orang tua juga perlu nih. Terus selain itu ada kendala lagi yang namanya pendidikan lokal Kak. Jadi ketika kita ngajarin mereka untuk masuk PTN, berarti kita itu sebenarnya ngajak mereka keluar dari desa, bukan mereka ngebangun desanya. Jadi istilahnya kita perlu ngajarin juga sama mereka bukan hanya tentang pendidikan kita yang akademik, fisika, matematika dan lainnya, atau sosum dan lain-lainnya. Kita juga perlu nih ngajarin mereka tentang budaya lokal mereka, misal gimana cara mereka ngolah pertanian gimana, atau mungkin kita kita arahin ke sana sehingga ketika mereka kuliah, ketika mereka ke jenjang yang lebih tinggi, mereka itu bukan pergi dari desa tapi kembali ke desa dan membangun desanya. Mungkin itu sih Kak masukan ya dari aku. Masih. Oke. Terima kasih Sayid nih sedikit memberi pendapat baru ya. Jadi dari tadi kita udah sempat bahas dari Bos Alif, dari Raffi terkait dengan kita bisa memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh desa tersebut. Terus dari Zakid juga memotivasi anak-anak lainnya juga. Dan dari Sayid tadi sebenarnya informasi mengenai pendidikan yang lebih tinggi juga itu perlu kita berikan gitu kan kepada orang tua, di mana karena orang tua di sini juga kan memegang peranan yang cukup penting supaya terwujudnya anak-anaknya ini bisa berkuliah atau menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Dan mungkin untuk poin yang kedua tadi ya, yang sempat disampaikan oleh Said juga terkait dengan pendidikan lokal, kita memberikan sebuah edukasi bahwa pendidikan itu nantinya bisa untuk membangun desa mereka, itu mungkin nanti bisa kita bahas lebih rinci lagi ya, Said ya, di poin yang kedua. Nanti kita bakalan jabarin tentang sebenarnya informasi pendidikan seperti apa sih yang benar-benar diperlukan gitu untuk desa pada umumnya gitu. Mungkin saya rasa cukup ya untuk termin pertama ini terkait dengan pentingnya informasi pendidikan yang lebih tinggi. Nah, dari yang udah dijabarin juga dari teman-teman semua, harapannya sih kita udah se-framing ya kalau misalnya informasi mengenai pendidikan yang lebih tinggi ini memang penting untuk diberikan kepada masyarakat desa. Gitu.
Oke, karena emang udah cukup juga nih untuk yang poin pertama, mungkin aku bakalan next nih ke poin kedua tentang informasi pendidikan yang dibutuhkan oleh masyarakat desa. Nah, kira-kira dari Bos Bis ada yang ingin berpendapat dulu nggak nih? Kira-kira apa aja sih sebenarnya informasi pendidikan yang dibutuhkan oleh masyarakat desa? Yuk, silakan ya Bos Bis. Yang tadi sempat disinggung sama Said juga nih. Oke, silakan Git. Halo, kedengaran ya? Dengaran Git. Selamat sore Bos Bis, perkenalkan Gita dari Ganapati. Kalau menurut saya sih informasi pendidikan sebenarnya bukan yang tentang pendidikannya langsung, tapi kalau yang penting itu karena udah disebutin sama teman-teman tadi sebelumnya bahwa sebenarnya yang paling penting dan dasar itu motivasi itu sendiri, kayak yang disebutin Said, kayak dari dasar banget mereka tuh perlu disadarin, perlu tahu kayak pentingnya pendidikan buat mereka itu apa. Karena kan tadi banyak yang mikir kalau misalkan jadi sarjana hukum nanti balik lagi ke desa gitu kan. Berarti kan mungkin pikiran mereka salah, kayak sarjana terus harus gini padahal kan mungkin kayak kalau misalkan gak kerja kan ya bisa aja nasibnya gitu, kayak salah aja mungkin pemikirannya. Harusnya pendidikan kan nggak cuman lulus kerja gitu aja kan, tapi bisa buat mereka yang lebih baik gitu, kayak mengembangkan mereka gitu. Nah, selain itu juga kayak dari yang apa sih Fishbone kemarin itu ada yang kendala mereka kenapa kok nggak sampai perguruan tinggi itu karena biaya juga kan. Nah, mungkin mereka juga perlu informasi mengenai beasiswa di perkuliahan itu sebenarnya banyak, tapi mereka nggak tahu aja gitu. Itu sih kalau dari aku. Sekian. Terima kasih. Oke Gita, makasih. Jadi kalau dari apa yang disampaikan sama Gita tadi, aku dapat nyimpulin 2 poin nih. Di mana poin pertama, informasi yang bisa kita berikan ke mereka terkait dengan menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Yang pertama itu kita harus kasih tahu dulu nih sebenarnya urgensi atau motivasi yang bisa kita bangun ke mereka. Kenapa sih mereka perlu untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Jadi nggak cuma sebatas kayak ya udah cuma sekolah-sekolah aja. Padahal sebenarnya dengan adanya pendidikan ini justru mereka bisa berkembang lebih jauh lagi. Dan kayak yang tadi sempat disampaikan kita juga, kalau sebenarnya ya nggak cuma jenjang SD, SMP, SMA terus lulus terus balik lagi ke desa, nggak cuma mindsetnya nggak cuma sesempit itu aja, tapi bisa lebih luas daripada itu. Dan hal ini yang perlu kita sampaikan ke masyarakat secara umum. Itu poin pertama. Dan untuk poin kedua, ini sebenarnya mungkin sebuah permasalahan yang memang sangat-sangat tipikal ya di seluruh desa di Indonesia, di mana masyarakat desa itu umumnya menganggap bahwa menempuh pendidikan lebih tinggi itu mahal. Padahal sebenarnya banyak banget nih wadah-wadah yang memberikan mereka sebuah keleluasaan finansial. Kayak banyaknya beasiswa, banyaknya bantuan dari pemerintah, yang mungkin di sisi lain itu juga bisa membuat masyarakat di sana dan juga anak-anaknya itu lebih antusias dan juga lebih termotivasi lagi. Itu mungkin ya dari 2 poin yang disampaikan sama kita. Mungkin dari Bos Bis ada yang pengen memberikan pendapat lagi? Atau ada yang ingin menyanggah mungkin? Silahkan nih. Bos Udin, silahkan Din. Oke, terima kasih Radean. Selamat sore semuanya, Bos Bis. Kenalin Udin 150188037. Jadi ini nggak menyanggah, cuman menambahkan aja pendapat dari Gita tadi. Tentang pendidikannya, tentang pentingnya pendidikannya tadi mungkin udah disampaikan sama Gita. Tapi kalau yang aku ingin sampaikan sekarang di sini adalah mungkin ini sudut pandangku dari aku sebagai putra daerah ya, yang mana aku datang dari kota yang jauh ke Bandung untuk kuliah. Di situ adalah gimana sebenarnya kita bisa
kasih tahu ke mereka tentang pentingnya untuk kita kembali lagi ke tempat asal kita gitu. Bukan hanya misalnya ketika tadi udah disinggung juga sama Said, ketika kita menempuh pendidikan tinggi itu bukan untuk diri kita sendiri, bukan untuk kita akhirnya bisa keluar dari desa kita mendapatkan penghidupan yang lebih layak, mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi. Tapi yang kita harapkan adalah bagaimana caranya supaya mereka punya mindset untuk bisa kembali ke desanya sendiri-sendiri, apa yang mereka bisa lakukan di desa tersebut. Nah, ini yang menurut saya cukup penting. Bagaimana sebenarnya kita bisa ngasih tahu ke mereka tentang hal-hal apa aja yang bisa mereka lakukan ketika mereka sudah lulus dari perguruan tinggi itu. Karena itu yang saya rasakan juga ketika misalnya saya punya keinginan untuk balik ke kota saya nanti, ketika saya sudah lulus, hal-hal apa sih yang bisa saya lakukan? Nah, di situ informasinya masih sangat kurang sebenarnya. Informasi seperti apa yang bisa saya lakukan yang memang bisa bermanfaat untuk kota saya dari hasil saya berpendidikan di ITB ini gitu. Nah, jadi mungkin poin saya yang ingin saya sampaikan di sini adalah kita menyampaikan hal-hal apa aja, potensi-potensi apa aja yang bisa didapatkan ketika kita sudah berhasil melewati pendidikan tinggi dan kita bisa kembali di desa. Apakah memang kesempatan itu ada ketika misalnya kita sudah balik ke desa, apakah gelar ST kita misalnya ST itu berguna di desa itu. Jangan-jangan sampai ketika misal kita sudah ST sampai di sana kembali lagi ke macul lagi yang tadi dibilang sama Said. Nah, mungkin itu bisa ditambahkan juga wadahnya tentang info-info seperti apa yang bisa dilakukan di desa tersebut ketika sudah menjadi seorang sarjana. Mungkin sekian dari saya, Rat. Terima kasih. Oke, terima kasih Udin. Mungkin aku mau nyimpulin dikit ya dari apa yang disampaikan Udin tadi. Menarik juga nih dari seorang putra daerah ya yang merantau jauh ya Din ya. Jadi dari yang Udin sampaikan tadi tuh sebenarnya yang aku dapat simpulin gimana kita bisa memberikan informasi mengenai hal-hal apa yang nantinya bisa dilakukan ketika mereka lulus dan nantinya bisa membangun desa mereka. Dan ini berkaitan sebenarnya sama yang tadi disinggung Said juga di pertama. Kalau misalnya pendidikan lokal yang biasanya mereka yang mindset yang mereka tanam itu biasanya ketika udah tinggi-tinggi nih pendidikannya tiba-tiba nanti balik lagi nih ke macu lagi atau jadi petani lagi. Padahal sebenarnya nggak seperti itu kan. Dengan adanya pendidikan yang bisa mereka dapatkan, otomatis mindsetnya bisa lebih terbuka lagi dan harapannya sih dengan adanya pendidikan yang lebih tinggi ini tadi justru bisa membangun dan meningkatkan kesejahteraan di desa tempat mereka tinggal. Itu mungkin poin yang aku dapat simpulin dari Udin tadi ya, Din ya. Oke, mungkin dari bos bis yang lain ada yang pengen ngasih pendapat lagi nih. Jadi udah ada 3 poin ya sejauh ini. Yang pertama, dengan kita memberikan motivasi pendidikan kepada mereka, dan yang kedua memberikan informasi mengenai beasiswa yang buat mereka jadi lebih antusias untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Dan yang ketiga, dengan memberikan informasi kepada mereka bahwa penting untuk menempuh pendidikan lebih tinggi dan juga memberitahu kepada mereka hal-hal apa saja nantinya bisa mereka lakukan setelah misalnya mereka lulus dan kembali ke desa mereka. Mungkin dari Bos Bis ada yang pengen memberikan pendapat lagi? Mungkin dari Bos Bis Bromo nih ada yang mau ngasih pendapat nih? Silahkan. Oke, bagaimana Bos Bis ada yang ingin menambahkan lagi mungkin? Jadi sejauh ini ya, untuk informasi yang nantinya dapat kita berikan mengenai pendidikan yang lebih tinggi ke masyarakat desanya itu yang pertama,
informasi mengenai motivasi mengenai pendidikan yang perlu kita berikan kepada mereka. Dan yang kedua itu informasi mengenai beasiswa, di mana hal tersebut harapannya bisa membuat mereka menjadi lebih antusias lagi dalam menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Dan yang ketiga itu memberikan informasi tentang pentingnya untuk kembali ke desa dan hal-hal apa saja yang nantinya bisa mereka lakukan ketika mereka lulus. Gitu. Dan nantinya harapannya bisa membangun desa di mana mereka tinggal. Oke, ini dari Kevin nih mau minta link ngetul dong baru join. Silahkan nih, kasih link ngetulnya. Dari Bos Udin. Silahkan nih Kevin langsung mau ngomong mungkin. Oke, silakan Cep baca dulu. Ini dari bos bis yang lain nih, dari bos bis Bromo nih. Belum. Bos siapa nih ya? Tunjuk aja kali ya. James nih kali, James. Santai aja ya bos diskusi kita sore hari ini. Gak usah terlalu tegang. James mungkin mau memberikan pendapatnya atau dari siapa nih? Oh, dari Bos Ihsan nih. Oke, silakan Bos Ihsan. Oke, terima kasih kesempatannya. Selamat sore Bos Bis. Suara saya terdengar ya? Sore, Bos. Oke, makasih. Oke, terkait informasi pendidikan yang dibutuhkan oleh masyarakat desa ya, Bos Bis. Nah, jadi mungkin aku merujuk kepada apa yang disampaikan oleh Said ya, terhadap faktor eksternal ya, di mana pentingnya pendidikan tuh bukan hanya bukan hanya dipicu oleh motivasi seorang siswanya, tapi itu juga ada yang melatar belakangi yaitu orang tuanya gitu. Nah, mungkin hal yang dapat diinformasikan kepada masyarakat desa itu selain pada informasi tentang beasiswanya ataupun tadi ya terkait apa yang bisa dilakukan yang pada intinya tuh akan memotivasi siswanya. Sebenarnya hal yang terpenting juga adalah bagaimana kita menginformasikan kepada orang tua siswanya, di mana orang tua lah yang ibaratnya mendukung secara penuh untuk si anaknya ini untuk melanjutkan ke pendidikan yang tinggi gitu. Sebenarnya sesimpelnya orang tua tuh butuh sih sebenarnya pencerdasan terkait pentingnya investasi bagi pendidikan itu sendiri ya, di mana banyak hal potensi yang ibaratnya yang belum bisa diolah melalui pendidikan dasar ya, seperti SD, SMP, dan SMA, namun itu akan bisa diolah lebih lanjut dan itu akan menghasilkan manfaat yang lebih besar apabila itu tuh mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi lagi, kayak gitu Bos Bis. Nah mungkin terkait investasi ini, pendidikan sebagai investasi adalah hal yang dapat disampaikan juga gitu ke masyarakat desa, khususnya ke orang tua siswanya. Selain itu bisa juga di mana yang tadi dikatakan Zakik ya, ada beberapa penduduk desa yang mungkin bisa dijadikan contoh untuk ibaratnya sebagai bukan parameter keberhasilan, tapi contoh di mana pendidikan tinggi ini menghasilkan orang-orang sukses gitu. Di mana ini di highlight juga ya teman-teman, kebetulan aku juga mengikuti dari Gebrak Indonesia juga, di mana di situ tuh salah satu keluarga yang mempengaruhi ibaratnya yang pendidikannya tinggi ya di sana tuh Pak Ato ya, di mana keluarga Pak Ato tuh
ya keluarga yang memiliki pendidikan tinggi, dan ibaratnya keluarga itu pun menjadi salah satu keluarga yang paling berpengaruh di desa itu sendiri gitu, di desa Cinta Asih sendiri. Contohnya aja Pak Ato sebagai sarjana pertanian ya, beliau tuh mengembangkan ya metode-metode pertanian yang memang belum dipakai gitu di desa Cinta Asih, dan alhasil pun berkembang gitu sampai saat ini, dan ibaratnya banyak kebun-kebun yang menjadi hasil ya, bisa menghasilkan, dan itu pun menjadi salah satu keuntungan gitu yang mungkin ya bermanfaat juga bagi desa Cinta Asih, di mana mereka pun untuk mendapatkan sayur mayur tidak perlu jauh-jauh keluar desa seperti itu. Mungkin hal-hal itu ya Bos Bis, terkait informasi bahwa pendidikan itu penting loh untuk investasi di masa depan kayak gitu, dan juga bahwa sebenarnya pendidikan itu tuh nggak rugi gitu, nggak rugi akan waktu, nggak rugi akan uang ya. Ya tadi pada intinya ada salah satu contoh ya keberhasilan ya yang bisa dijadikan contoh di mana ya bisa sukses dengan adanya pendidikan tinggi itu kayak gitu Bos Bis. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Bos Ihsan. Bagi yang belum tahu mungkin Bos Ihsan ini ketua dari Gebrak Indonesia ya. Kasih banget nih Bos. Nah, jadi dari yang apa yang disampaikan sama Bos Ihsan tadi nih, dari yang aku bisa tangkap kalau sebenarnya motivasi yang perlu dibangun dan diberikan kepada desa di sana tuh nggak hanya kepada siswa-siswanya aja, anak-anaknya aja, tapi juga orang tua, di mana di sini orang tua memegang peranan yang krusial untuk bisa membentuk anaknya nanti gitu. Dan dengan kita bisa memberikan pemahaman yang sama kepada orang tua, harapannya ya masyarakat di sana jadi lebih sadar tentang pentingnya pendidikan ini. Dan yang perlu disampaikan juga mungkin terkait continue investasi terkait pendidikan ini, di mana pendidikan di sini bisa jadi sebuah sebagai sebuah manifestasi yang nantinya bisa dimanfaatkan secara lebih luas di desa tersebut. Mungkin contoh aplikatifnya kayak yang udah disampaikan sama Bos Ihsan tadi ya, kayak dengan tokoh-tokoh masyarakat yang punya pendidikan yang lebih tinggi di desa tersebut, mereka bisa punya sebuah mindset yang bisa membangun desa tersebut, bisa tahu kayak contohnya tadi Pak siapa tadi lupa, pokoknya seorang sarjana petani yang dia bisa membangun teknologi yang lebih baik dan bisa meningkatkan efektivitas perekonomian di sana sehingga dapat berjalan dengan lebih baik gitu, kayak memberikan kelancaran dalam bercocok tanam misalnya, atau memberikan fasilitas supaya masyarakat jadi nggak perlu keluar lagi buat beli sayur, mereka bisa menanam sendiri di desanya masing-masing gitu. Dan hal-hal seperti itu yang mungkin perlu kita sampaikan kepada orang tua di desa-desa tipikal seperti ini gitu. Jadi nggak semata-merta kita fokus ke anak-anaknya saja seperti itu. Mungkin itu yang bisa aku simpulnya dari Bos Ihsan tadi. Mantap banget nih Bos Ihsan. Mungkin satu lagi nih tanggapan dari Bos Bis terkait dengan informasi yang diberikan kepada masyarakat. Ada yang ingin menambahkan dari beberapa yang sudah disampaikan barusan? Mungkin coba aku simpulin dulu ya dari beberapa pembahasan kita tadi. Ini yang aku dapat udah ada 4 poin. Di mana poin pertama itu terkait dengan kita memberikan motivasi kepada anak-anaknya tentang pendidikan yang diberikan. Jadi kayak mereka nggak cuma sekedar menempuh pendidikan itu nggak cuma main-main aja, tapi di sana mereka bisa membangun desanya. Dan yang kedua itu informasi mengenai beasiswa, di mana masalah ini tuh kadang jadi masalah tipikal yang sering dialami oleh masyarakat desa yang ngerasa kalau ya pendidikan lebih tinggi itu butuh perekonomian, butuh dana atau finansial yang lebih baik lagi. Padahal sebenarnya banyak banget fasilitas di luar sana yang memang bisa memfasilitasi kekurangan dana
yang dimiliki oleh masyarakat desa tersebut gitu. Dan yang ketiga itu dengan memberikan informasi tentang hal-hal apa yang nantinya bisa mereka lakukan ketika mereka udah lulus gitu, bisa kembali ke desanya dan mereka bisa membangun desanya. Dan poin terakhir tadi yang disampaikan sama Bos Ihsan bahwa sebenarnya poin utama itu kita nggak hanya perlu untuk memotivasi si anaknya aja, tapi juga kita perlu untuk memberikan mungkin pemahaman kepada orang tuanya nih terkait dengan informasi pendidikan yang lebih tinggi itu sebenarnya penting banget seperti yang tadi udah disampaikan sama Bos Ihsan tadi. Gitu. Mungkin kalau aku coba recall lagi ya, yang alasan yang sebelumnya itu kan karena kurangnya alasan kenapa masyarakat di sini kurang gitu mempedulikan pendidikan itu kan karena yang pertama kurangnya kepekaan warga akan pentingnya pendidikan yang lebih tinggi, yang kedua itu karena peran tenaga pendidik yang kurang memberikan motivasi atau dorongan kepada siswanya. Ya, dan ini coba untuk aku recall lagi, mungkin kalau misalnya Bos Bis ada yang lupa dengan permasalahan yang tadi. Gitu. Kira-kira dari sini ada lagi nggak nih Bos Bis? Informasi apa yang bisa kita berikan kepada masyarakat desa? Oke, silakan Said. Terima kasih kembali Bos. Kenalin Said dari Kuyokai Artemis dengan NIM 150 atau 9135. Paling nambahin lagi tentang transparansi alur pendaftaran. Jadi mungkin mindset di sana itu berpikir kayaknya untuk daftar perguruan tinggi atau melanjut ke pendidikan lebih tinggi itu sulit lah, pendaftarannya ribet, harus gini. Terus ketika kita coba tanya ke sana juga ke kepala sekolahnya, kepala sekolah yang ada di Cinta Asih, mereka bahkan baru tahu ada yang namanya SBMPTN, baru tahu ada yang namanya SNMPTN, baru tahu ada yang namanya ujian mandiri, dan mereka aja baru tahu kalau ada itu, gimana alurnya mereka nggak tahu. Terus ya kalau dari sekolahnya udah kayak gitu, gimana orang tuanya gitu, pasti orang tuanya bakal pikir kayaknya ini mah sekolah buat kuliah ribet lah, itu mah buat orang kota aja, bukan buat kami orang-orang desa gitu. Jadi misalnya di set untuk orang-orang kota, bukan orang-orang desa, karena ya harus siapin inilah, harus siapin itulah, dan informasi itu gak sampai ke orang-orang gitu, sehingga ya mereka bakal pikir kayak ini mah bakal kalau mau kuliah harus ada calo lah, harus ada itulah. Jadi ya mungkin kayak transparansi alur pendaftaran sih, gimana cara daftar kalau misalnya mau jadi aparat sipil negara gimana caranya, kalau misalnya masuk kepolisian gimana caranya, masuk tentara gimana caranya, terus mungkin di perguruan tinggi gimana caranya. Nah mungkin informasi itu diperluin banget nih buat orang tua di sana, anak-anaknya juga, tapi terkhusus orang tuanya, karena tadi halangan anak-anak itu biasanya orang tua. Kalau orang tua udah bilang enggak, ya anak-anaknya pasti nurut biasanya kalau orang desa. Mungkin itu sih Kak, makasih. Oke, makasih Said tadi mungkin nanggepin ya terkait dengan permasalahannya. Udah aku recall lagi tadi. Kalau sebenarnya ya yang masyarakat sana tuh, masyarakat desa pada umumnya biasanya nganggep tuh ribet ya alur pendaftaran, mulai dari masuk perguruan tinggi gitu misalnya, dan perlu bagi kita untuk memberikan transparansi alur pendaftaran, karena tadi ada satu fakta menarik juga nih yang dikasih sama Said nih, kalau ternyata kepala sekolah di sana juga baru tahu kalau ada SBMPTN gitu. Nah, kalau dari itu aja kita udah simpulin kan, kalau kepala sekolahnya aja baru tahu, gimana dengan siswa-siswa yang lainnya atau bahkan orang tuanya kan. Nah, maka dari itu ini menjadi hal yang penting gitu, mungkin untuk kita berikan kepada mereka terkait dengan transparansi alur pendaftaran terkait dengan pendidikan yang lebih tinggi. Nah, mungkin ini nanti bisa jadi satu poin juga ya. Dan mungkin ada lagi nih dari Bos James, mungkin terakhir ya untuk tanggapan di poin yang kedua untuk segmen pertama ini. Silakan James. Oke, kenalin Bos Bis dan teman-teman Artemis kalian. Aku mau sebelum kenalin James 18106, aku mau menambahkan terkait motivasi. Sebenarnya mungkin yang dari tadi aku lihat kita ngebahas motivasi untuk keberdampakan pada orang lain. Nah, itu menurutku sangat bagus dan bisa memotivasi. Saat kita bilang, kalau kamu menempuh pendidikan, kamu bisa seberguna ini loh, kamu bisa memajukan desamu seperti ini loh, kamu bisa seberguna ini untuk masyarakat lain. Tapi mungkin yang lebih mendasar lagi, aku mau bilang, sebenarnya apa keuntungan pendidikan ini untuk kamu pribadi?
untuk diri kamu keuntungannya apa, keenakannya apa. Karena kenapa aku bilang kayak gitu? Karena nggak bisa kita pungkiri, ya mungkin seringkali kita lebih sering memikirkan diri sendiri terlebih dahulu baru orang lain sebenarnya. Dan menurutku kondisi itu juga yang bisa jadi terjadi di desa cinta asih. Kenapa? Karena ya mungkin taraf hidupnya sendiri belum sejahtera kan. Gimana mereka bisa relate untuk menempuh pendidikan, untuk mikirin dampak pendidikan untuk orang lain kalau ya aku hidup aja masih susah untuk memenuhi kehidupan aku gitu. Nah mungkin aku mau bilang kayak gitu. Nah mungkin ya kenapa mindset itu bisa ada ya karena tadi yang pertama ya karena taraf hidupnya mungkin belum sejahtera, dan kedua mereka sendiri belum menempuh pendidikan itu sendiri gitu. Makanya aku mau bilang coba kita kasih tahu ke mereka juga sebenarnya untuk mereka pribadi keenakannya apa dan keuntungannya apa, dan harapannya saat mereka udah bisa hal itu udah bisa menjadi apa ya, hal yang mendorong mereka di awal untuk mencoba menempuh pendidikan. Nah harapannya mungkin hal-hal yang lebih besar seperti berdampak untuk masyarakat dan lain-lainnya bisa tumbuh. Mungkin dari aku kayak gitu. Terima kasih. Oke, yang menarik juga dari James tadi yang udah disampaikan juga kalau sebenarnya ya dasarnya itu ya mereka juga harus paham sebenarnya keuntungan pendidikan untuk diri mereka pribadi itu seperti apa dan bagaimana nantinya gitu kan, dan dari situ baru nanti kita bisa fokus nih tentang pendidikan mungkin untuk bisa bermanfaat terhadap orang-orang sekitar. Tapi yang poin aku highlight tadi ya lebih mendasar dari itu, di mana setiap orang tuh harus tahu juga sebenarnya apa sih dasar dari manfaat pendidikan yang bisa mereka dapatkan secara pribadi gitu. Mungkin karena memang waktunya juga udah terbatas ya Bos Wis. Jadi untuk saat ini untuk poin yang kedua, termin pertama aku cukupin. Jadi mungkin aku mau coba untuk simpulin dulu ya bahasan kita pada sore hari ini untuk termin pertama, di mana tadi Bos Wis kan udah setuju juga kalau misalnya informasi terkait pendidikan yang lebih tinggi ini perlu untuk kita berikan ke masyarakat. Dan dari itu tadi kita coba untuk breakdown nih kira-kira kebutuhan informasi seperti apa sih yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat desa pada umumnya. Yang pertama itu motivasi pendidikan yang diberikan kepada siswa-siswanya gitu. Dan yang kedua informasi mengenai beasiswa, di mana dalam hal ini seperti yang udah aku sempat singgung juga ya, informasi mengenai apa ya keperluan biaya itu, dan sebenarnya jangan jadikan mungkin biaya sebagai sebuah ketakutan juga karena memang banyak beasiswa di luar sana yang bisa mereka manfaatkan. Dan yang ketiga terkait dengan hal-hal apa yang nantinya bisa mereka lakukan setelah mereka lulus dari setelah pendidikan tinggi. Dan yang keempat terkait dengan kita juga perlu memberikan motivasi kepada orang tuanya, seperti apa ya, seperti memberikan sebuah pandangan mungkin kalau sebenarnya pendidikan itu sebuah continue investasi yang bisa nantinya meningkatkan kesejahteraan, tidak hanya dari dalam skup keluarga aja, tapi juga bisa dari untuk masyarakat sekitar. Dan yang kelima itu bisa dengan kita memberikan informasi terkait transparansi alur pendaftaran. Kayak tadi sempat disampaikan sama Said juga, mungkin karena kepala sekolahnya baru tahu gitu kalau ada SBMPTN. Jadi mungkin penting bagi kita untuk bisa memberikan transparansi alur pendaftaran yang mungkin masyarakat sana belum pada tahu juga. Dan yang terakhir tadi dari James menyampaikan kalau misalnya ada yang lebih dasar dari itu semua, di mana manfaat apa yang bisa mereka dapatkan dengan mereka menempuh pendidikan, dan manfaat itu bermanfaat apa untuk dirinya pribadi gitu. Bukan dalam hal ini kita coba untuk memberikan kira-kira manfaatnya apa nih untuk diri kita pribadi dulu gitu, baru nanti kita bisa sampaikan sebenarnya manfaat dari pendidikan seperti apa yang nantinya bisa kita berikan kepada masyarakat. Nah mungkin itu dulu ya untuk poin dari bahasan kita di termin pertama ini. Mungkin kita bisa lanjut nih ke termin kedua, atau mungkin kalau sebelum lanjut ke termin 2 ada yang mau nyanggah dulu mungkin atau nanggapi terakhir lah. Oke, saya hitung mundur ya Bos Bis. 5, 4, 3, 2,
Oke, karena termin 1 udah selesai, kita bakalan bahas tentang termin 2, di mana alurnya sama kayak tadi, kita di awal bakalan framing dulu nih. Kira-kira penting nggak nih kita memberikan informasi ini. Nah, yang di termin 2 ini kita bakalan bahas tentang pentingnya wadah untuk menggali informasi pendidikan. Nah, jadi dari poin pertama ini kita bakalan framing kira-kira penting nggak sih kita memberi wadah untuk masyarakat ini bisa menggali informasi pendidikan. Gitu. Ada yang mau nyampein dulu nggak nih dari Bos Wis pendapatnya? Biar kita satu frame dulu. Nah, ini siapa? Raffi lagi, silakan Raffi. Sore Bos Bis, kenalin saya Raffi dari Kuya Artemis. Di sini pengen nyampein pendapat terkait topik berikut. Menurut saya pentingnya sebuah wadah untuk menggali informasi adalah yang pertama, dengan adanya wadah tersebut, maka masyarakat di desa tersebut jumlah informasi minimum yang mereka punya mengenai permasalahan ini itu setara. Jadi ketika wadah tersebut ada, maka semua orang dengan asumsi mereka menggunakan wadah tersebut, mereka bisa mendapatkan jumlah informasi yang sama mengenai pendidikan yang lebih tinggi, walaupun di situ nggak menutup kemungkinan mereka mencari informasi yang lebih lagi di tempat lain. Terus yang kedua, dengan adanya wadah, masyarakat tuh lebih mudah untuk mencari informasi terkait pendidikan yang lebih tinggi, karena dengan adanya wadah tersebut, informasi-informasi yang ada itu semuanya udah ditaruh di satu tempat tersebut, sehingga mereka itu nggak perlu susah-susah untuk mencari informasi di tempat-tempat lain. Sekian dari saya, Bos Bis. Oke, terima kasih Raffi. Oke, jadi dari Raffi tadi, kenapa sih wadah untuk menggali informasi pendidikan ini penting untuk bisa kita berikan kepada masyarakat, agar nanti dalam keberjalanannya lebih mudah gitu dalam masyarakat nanti bisa mengakses atau mencari informasi pendidikan yang lebih tinggi ini untuk bisa mereka manfaatkan dan bisa mereka gali lebih lanjut lagi. Oke, dari Bos Bis yang lain ada yang pengen nyampein dulu nggak nih pendapatnya? Dan mungkin tadi ya ada satu poin lagi yang tadi disampaikan oleh Raffi, kalau misalnya dengan adanya wadah ini mungkin masyarakat di sana jadi bisa mendapatkan informasi yang setara ya, karena tadi di dalam satu wadah gitu mungkin jadi masyarakat di sana bisa dapat informasi terkait pendidikan yang lebih tinggi satu sama lain, jadi bisa saling sharing satu sama lain juga terkait informasi yang sudah mereka dapatkan gitu. Oke, berarti dari Raffi, saya ini memang penting gitu ya, perlu gitu adanya wadah untuk masyarakat bisa menggali informasi. Mungkin dari Bos Bis yang lain ada lagi yang pengen memberikan tanggapan atau memberikan pendapatnya. Oh, silakan nih, Kak Oji. Oke, selamat sore teman-teman semua. Kenalin lagi Oji 17069. Kedengeran kan ya, Dian? Kedengeran, Kak. Oke, aku juga memberikan pandangan nih, setuju sama Raffi. Jadi mungkin pengalaman aku ke desa-desa sebelumnya, aku sih jujur belum pernah ke Cintasi ya. Tapi aku ngeliat di sini mungkin informasi-informasi tentang beasiswa atau tentang pendidikan yang lebih tinggi itu sebenarnya ada. Tapi ya kayak cuma numpang lewat aja. Jadi ketika ada anak yang membutuhkan informasi tersebut, mereka bingung tuh mau kemana mencari informasinya. Benar kata Raffi bahwa dengan adanya wadah ini itu bisa memudahkan akses anak-anak di sana untuk mengumpulkan informasi-informasi tentang pendidikan yang lebih tinggi ini ataupun tentang beasiswa. Jadi PR-nya gimana sih caranya semua informasi ini tuh bisa terwadahi dengan lengkap, dengan rapi, dan juga yang terakhir ini dengan berkelanjutan.
Nah, menurut aku di sini tuh yang berkelanjutan ini yang paling susah untuk diterapkan. Tadi juga pas di awal itu, pas pemaparan juga udah disinggung kalau katanya tenaga pendidik di sana itu kurang peduli nih, kurang mendorong lah, kurang memotivasi si anak-anak di desanya lah. Jadi kalau menurut aku seharusnya yang paling awal untuk dilakuin ini adalah pendekatan ke tenaga pendidiknya dulu. Gimana caranya mereka ini bisa ngejaga nih keberlanjutan dari si wadahnya. Mau wadahnya kayak gimana pun nantinya, ya intinya gimana dulu nih si wadahnya bisa tetap berlanjut. Dengan pertama adalah menurut aku dideketin dulu nih si tenaga pendidiknya. Kayak gitu sih kalau dari aku. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Oji. Oke, mungkin kalau yang dari aku simpulin ya apa yang disampaikan sama Kak Oji tadi, sebenarnya yang terpenting dari adanya wadah ini itu adalah gimana wadah ini bisa terintegrasi, terkumpul secara rapi, dan juga yang pastinya berkelanjutan, sehingga nanti nggak cuma sekedar lewat aja gitu. Sekedar lewat aja sehingga nanti kayak nggak ada yang dapat gitu. Dengan mungkin harapannya dengan adanya wadah ini jadi bisa lebih apa ya, masyarakat bisa lebih mudah mengaksesnya, dan juga wadah ini tuh bisa terus menerus gitu keberlanjutannya, berlanjut, sehingga nantinya ketika memang udah regenerasi baru gitu mereka bisa tetap baca lagi informasi terkait ini gitu. Itu ya dari Bos Oji tadi yang sampaikan. Berarti kalau yang dari Bos Oji tadi aku simpulin ya, memang sangat penting ya untuk adanya wadah ini, tapi mungkin poin yang di-highlight tadi lebih ke arah gimana wadahnya tadi bisa terintegrasi, terkumpul dengan rapi, dan juga yang pastinya sustain atau berlanjut terus gitu. Itu mungkin ini nanti bisa jadi poin kedua juga ya. Mungkin ada lagi dari bos bis yang lain. Satu lagi deh ini dari bos bis yang lain, ada yang pengen menyatakan pendapatnya nggak? Oh, oke, silakan Kevin. Oke, kirain nggak mau dipanggil, Rat. Oke, selamat sore teman-teman semua, Bos Bis. Kenalin aku Kevin dari Ganapati 39. Kalau untuk pertanyaan ini mungkin jawabannya pasti penting ya, butuh wadah gak untuk pendidikan yang lebih tinggi. Cuman apa yang aku pikirin ini sebenarnya entah ini masuk ke poin berikutnya atau gimana. Tapi bagaimana kita justru membuka apa ya, membuat wadah itu sebenarnya. Dengan apa kita bawa wadah itu ke sebuah desa. Misalnya kita udah tahu nih wadah itu penting buat pendidik, informasi mengenai pendidikan lebih tinggi itu penting. Tapi gimana cara how to kita buat delivernya itu ke masyarakat desa sebenarnya yang krusial menurut aku. Karena kalau kita datang-datang ujuk-ujuk bawain satu wadah yang kayak kita out of nowhere gitu, kita orang asing buat mereka, kita bukan siapa-siapa buat mereka, kita datang-datang, kita ujuk-ujuk bawain ibaratnya satu kemasan wadah, oke, ini buat wadah informasi pendidikan lebih tinggi. Gimana mereka bisa terima itu dengan baik dan dengan apa ya, dengan dan berguna buat mereka. Karena balik lagi ke kata Kak Oji gitu, maksudnya harapannya wadah ini bisa berkelanjutan dan ya digunakan dengan sebaik-baiknya buat desa itu. Karena kalau kita cuma menyiapkan satu wadah, ternyata cara deliver kita dan nggak sampai ke mereka tuh justru itu satu hal yang buang tenaga dan sia-sia menurutku. Nah, jadi harus ada, menurutku memang penting, tapi harus ada strategi gimana caranya kita buat deliver sesuatu gitu, maksudnya bangun wadah ini dan gimana bisa diterima oleh masyarakat sekitar gitu sih. Gitu sih dari aku. Oke, mantap sekali Kevin. Jadi dari apa yang disampaikan Kevin tadi, yang bisa aku simpulin sebenarnya penting nih untuk kita bisa memberikan wadah
informasi terkait pendidikan yang lebih tinggi. Tapi balik lagi kayak tadi nih yang sempat disampaikan Kak Udi juga, kalau sebenarnya gimana cara kita buat bikin wadah itu jadi bisa sustain atau bisa terintegrasi. Nah ini sebenarnya dibahas di poin yang kedua ya, untuk yang kita di poin kedua ini kita bakalan bahas tentang wadah seperti apa yang ideal buat mereka bisa mengakses informasi terkait pendidikan yang lebih tinggi ini. Terima kasih banget Kevin juga udah bantuin buat bridging ke yang kedua. Jadi karena tadi mungkin udah disampaikan sama Kevin juga, kalau gitu kita enaknya langsung bahas aja nih ya, kira-kira wadah apa yang ideal nih untuk bisa kita gali, yang kita bisa berikan ke masyarakat desa. Mungkin bisa nih kalau dari Bos Bis langsung ada yang mau ingin menyampaikan pendapatnya terkait wadah yang ideal yang bisa kita berikan pada mereka untuk bisa mendapatkan informasi mengenai pendidikan yang lebih tinggi. Oh langsung nih Kevin, udah ketemu berarti, silakan Cep. Kenalin Kevin Ganopatri Gasimun lagi. Selamat sore Bos Bis. Sebenarnya bukan ketemu wadah idealnya sih, Rat. Yang concern gue awal sebenarnya bukan wadahnya dulu yang ideal, tapi nggak tahu sih ini pikiran gue yang terbalik atau gimana. Tapi kita harus, kalau buat gue, kita harus ngerti dulu gimana caranya kita masuk ke desa tersebut dengan membawa wadah. Maksudnya cara kita masuk ke desa tersebut, ujuk-ujuk out of nowhere siapa kita, cuman mahasiswa ITB, ya mungkin nama mahasiswa ITB, mahasiswa teknik sipil ITB cukup beken gitu di kalangan orang-orang perkotaan, kota-kota yang orang yang punya pendidikan. Tapi buat desa kita datang, oh kita mahasiswa ITB, ya kita nggak dianggap gitu. Lu siapa sebenarnya? Ya mahasiswa ITB, ya mahasiswa ITB gitu. Tapi gimana caranya how to kita masuk ke desa tersebut buat bawa wadah yang ideal? Karena percuma kita godok wadah yang ideal, tapi kita nggak bisa bawa itu. Kita nggak dikenal mereka, lu siapa, tiba-tiba bawa satu pattern, satu pola, buat satu wadah, buat informasi pendidikan tinggi, dan nggak diterima masyarakat, sayang gitu menurut gua. Concern awal, kalau gua sih pikirnya, caranya gimana gitu. Kita bisa diterima dan gitu. Penasaran juga sih pandangan Bos Bis dan teman-teman. Oke, makasih Cep. Jadi tadi concern Cep itu ke caranya ya Cep, gimana cara kita bisa menggapai masyarakat desa ini dengan wadah yang nantinya bakal kita berikan. Oke, mungkin dari Raffi nih kayaknya mau langsung nanggepin, silakan. Sorry Bos Bis, kenalin saya Raffi dari Kuyakuy Artemis. Mau nanggepin Bos Kevin terkait bagaimana caranya agar kita dapat diterima sehingga solusi yang kita usulkan juga dapat diterima juga. Kalau dari saya sendiri untuk kondisi pandemi ini saya masih belum terlalu terbayang bagaimana caranya. Tapi untuk kondisi offline, menurut saya salah satu caranya adalah dengan cara ya kita mempelajari dulu budaya apa saja yang ada di masyarakat tersebut. Karena menurut saya idealnya untuk seorang ingin mengetahui permasalahan yang ada, maka dia harus tahu dulu bagaimana kondisi di lingkungan tersebut. Nah, sama aja kayak untuk desa tersebut. Kalau kita ingin memberikan sebuah solusi untuk desa tersebut, nah kita harus tahu dulu apa aja sih budaya yang ada di sana, bagaimana cara mereka bersosialisasi, bagaimana cara mereka hidup. Nah, kalau kita udah memahami budaya yang di sana, dan juga mereka sudah menerima kita, baru dari situ kita bisa melihat, oh dengan budaya seperti ini, maka lalu dengan keinginan kita untuk membantu mereka, maka produk apa sih yang bisa kita hasilkan melihat menyesuaikan dengan budaya yang ada serta keinginan kita. Oke. Masih. Sebelum tadi Said nanggepin, aku mau nanggepin sedikit nih. Mungkin nanti dari panitia Sibades, kalau misalnya ada yang mau nanggepin silahkan. Tapi yang udah aku sempat state juga nih di awal nih ke Bos Bis kalian, kalau misalnya diskusi kita pada sore hari ini tuh difokuskan ke arah solusi. Di mana solusi yang nantinya kita berikan ini adalah untuk permasalahan desa secara umum. Jadi kalau misalnya kita tadi sempat terakhir tadi sempat nyinggung soal budaya desa tersebut, kita di sini bahas konteks desa secara umum, di
di mana konteks desa yang permasalahan desa seperti ini itu sebenarnya masalah yang tipikal, di mana setiap desa itu ya permasalahannya hampir sama lah, mirip-mirip, dan harapannya sih solusi yang kita bahas di sini juga general. Dan seperti yang aku udah sempat singgung juga di awal, kalau sebenarnya karena memang keterbatasan data yang ada dan juga karena memang keterbatasan dari pihak kaminya sebagai dari pihak panitia Sibadesnya juga yang memang nggak bisa langsung terjun nih ke desanya, jadi nanti ada dari teman-teman divisi main event Sibades yang bakalan turun. Jadi alurnya tuh kalau misalnya kita bahas kali ini, kita bahas solusi secara general dulu. Nanti yang memvalidasi kira-kira solusi ini cocok untuk diterapkan atau enggak untuk desa ASI ini dari teman-teman tim main event Sibades. Mungkin gitu dari yang lain, ada yang mau nambahin dulu nggak? Dari apa yang aku sampaikan, mungkin dari teman-teman Sibades. Cukup, oke. Gitu teman-teman. Dan ini mungkin agak tanggapan sedikit juga ya terkait tadi yang sempat disampaikan Kevin juga, gimana cara kita masuk ke tempat tersebut, memindahkan dan lain sebagainya. Dan sebenarnya yang itu jadi bahan yang emang kita diskusiin gitu buat solusi di sore hari ini. Tapi untuk teknis secara lebih detailnya, itu bisa diaplikasikan atau enggaknya, itu nanti itu bakal divalidasi oleh teman-teman dari tim main event Sibades. Gitu. Karena memang keterbatasan juga kan, kita nggak bisa turun secara langsung ke sana mengamati, jadi hanya perwakilan aja, ditambah kondisi pandemi seperti sekarang ini, dan juga keterbatasan data yang didapat juga memang nggak banyak gitu, dan ya nggak luas, jadi ya diskusi kita bakalan lebih secara umum aja gitu teman-teman. Gimana, ada yang mau menanggapi dulu nggak? Atau kita bisa lanjut? Oh iya, Sayid. Oke, silakan Sayid. Tadi mau nanggepin ya. Oke, makasih kembali, Bos. Selamat sore, Bos B semua. Kenalin lagi, Muhammad Syedhawa. NIM dari Kuliah Artemis, NIM 150 aku setuju banget tadi sama Raffi. Ya untuk teknisnya sendiri, ya pasti kita melakukan pendekatan sama warganya. Dan ya kebetulan aku juga dari Gebrak Indonesia. Ya aku yang kemarin sama anak Sibades yang ke desa juga, sekitar kita tinggal di sana 1 bulan Kak, kebetulan. Selama 1 bulan kami juga kuliah di sana juga. Ya mungkin itu bagian teknis. Untuk wadah yang ideal menurut aku sih rumah belajar Kak. Untuk ya tadi mengcover masalah tentang gurunya itu nggak ngedukung anak-anaknya nih. Bahkan di sana ada cerita gini Kak, bahkan kelas 9 SMP di sana, kelas 9 itu ada salah satu kelas 9 yang dia itu belum bisa baca, belum bisa nulis. Bahkan ketika ujian itu dia diarahin gitu, udah kamu bulatin aja tiap baris 1 gitu. Jadi dia cuma bisa nulis namanya doang sama ngebuletin. Lucunya itu ketika ujian matematika yang 50 soal, yang 40 soal, karena lembar jawaban 50 soal, dia jawabnya 50 soal itu. Jadi dia isinya ngerjain 50 soal, malah soalnya cuma ada 40 gitu. Nah bahkan segitunya gitu pendidikan di sana itu. Istilahnya di sana itu nggak ada yang namanya turun kelas lah, atau nggak naik kelas dan lain-lain. Jadi mungkin salah satu solusinya yaitu rumah belajar. Tapi rumah belajar ini harapannya bisa berkelanjutan gitu Kak, karena kan bisa dibilang mereka kekurangan ya, maksudnya di sekolah formalnya itu kurang, motivasinya kurang, terus tekanan pendidikan dari guru-gurunya kurang, sehingga perlu tempat lain yang lebih untuk dia belajar gitu, untuk nembus ke perguruan tinggi. Karena ya kita semua tahu gitu kalau misalnya masuk perguruan tinggi itu nggak mudah gitu, bahkan orang-orang kota aja harus berjuang keras untuk masuk perguruan tinggi, gimana orang-orang yang di sana yang tekanan pendidikannya itu kurang, dorongan untuk melakukan pendidikannya itu kurang.
Nah, mungkin perlu diadakannya rumah belajar. Terus rata-rata umumnya di desa itu nggak ada yang namanya rumah belajar, nggak ada bimbingan belajar dan lain-lain. Mereka masih bergantung sama sekolah-sekolah formal yang bisa dibilang ya tadi kualitasnya nggak kurang dibanding tempat kota lah istilahnya. Terus nambahin lagi wadah yang ideal untuk mengalir informasi, kalau bisa wadah ini tuh lokasinya itu strategis, di mana setiap dari penjuru desa itu bisa mudah lah mengaksesnya ke sana, karena bisa dibilang desa-desa kan treknya itu nggak indah lah istilahnya, naik turun bukit, bahkan di sana juga mereka ada yang jalan kaki ke sekolah, bahkan kami di sana ngedengar ada teman-teman yang buat ke sekolah itu jalan kaki selama setengah jam jalan kaki untuk ke sekolah. Dan treknya itu untuk Cinta Asih sendiri ya sangat indah gitu, maksudnya naik turun ya, soalnya kan di atas pegunungan juga, dan mungkin di desa-desa lain juga seperti itu ya. Mungkin kalau untuk permasalahan yang tadi tentang gurunya, aku prepare ke rumah belajar gitu Kak, karena ya buat tambahan pembelajaran. Terus ya tambahan satu lagi wadah yang ideal wadah yang ideal lagi ya tadi, kita jangan sampai ngelupain pendidikan lokal mereka gitu. Kita ngajarin mereka tentang pendidikan akademis, jangan sampai mereka lupa budaya mereka sampai lupa gimana cara nanam padi, mereka sampai lupa misalnya ngolah gula aren, mereka sampai lupa gimana cara manjat pohon misalnya. Karena kalau misalnya kayak gitu, ketika mereka pergi dan pulang kembali ke sini, ya mereka bakal dianggapnya orang kota bukan orang desa, karena dia nggak punya identitas orang desa gitu. Identitas orang desa di dia udah hilang, sehingga orang desa di sana juga bakal kurang percaya juga tuh sama mereka, sama dia, karena ya dia nggak punya identitas orang desa. Mungkin itu aja sih Kak. Jadi wadahnya kalau bisa selain pendidikan akademik juga pendidikan lokal. Terima kasih Bos. Oke, mantap nih ya dari Said. Jadi yang bisa aku simpulin tadi dari Said sampaikan adalah wadah yang ideal yang bisa kita berikan tuh dengan membangun rumah belajar ya. Di mana rumah belajar di sini tuh harapannya bisa berkelanjutan. Dan nggak cuma itu, tadi juga ada satu fakta menarik yang sempat disampaikan sama Said juga. Kalau ada salah satu kelas 9 yang dia belum bisa baca tulis ya. Dan itu sebenarnya sebuah constraint juga ya, di mana kita bisa memberikan si rumah belajar ini yang bisa memfasilitasi akan hal itu. Dan selain itu juga dari Said sampaikan tadi juga sempat nangkep kalau misalnya bisa dibikin di lokasi yang strategis ya, yang bisa menjangkau, yang masyarakat itu lebih mudah untuk menjangkau, di mana apalagi kondisi kontur yang dibilang Said tadi cukup indah ya. Dan nggak cuma itu juga, jangan sampai pendidikan yang kita berikan nantinya ke mereka itu malah bisa melupakan pendidikan lokal yang mereka udah dapet, soft skill lokal kayak tadi yang sempat Said sampaikan juga, kayak apa tadi Said, memacul ya atau manjat pohon, itu kan soft skill lokal mungkin ya. Dan dampaknya apa sih sebenarnya, kata Said tadi sempat sampaikan juga, karena nantinya masyarakat jadi kurang percaya, karena anggap kayak dia udah jadi orang kota karena dia nggak punya soft skill lokal tadi yang sempat disampaikan sama si Said. Mungkin gitu. Kalau dari bos bis yang lain ada lagi nggak yang mau memberikan pendapatnya atau mungkin menyanggah dari Said? Keren nih rumah belajar. Dan mungkin tadi aku nambahin juga yang dari saya tadi ya, dengan adanya rumah belajar ini ya harapannya di sini kita bisa menginisiasi jalan pendidikan yang ada di desa tersebut. Kayak mungkin tadi menjawab permasalahan yang tadi ya, yang dimana tenaga pendidiknya tadi kurang aware atau kurang peduli gitu, mungkin ya hanya sekedar menyampaikan materi. Nah dari situ dengan adanya rumah belajar ini harapannya ya bisa terinisiasi semangat dari siswa-siswa di desa sana untuk bisa belajar satu sama lain gitu, dengan adanya rumah belajar. Oke, gimana Bos Bis? Oh nih dari Kak Nisa, silakan Kak. Halo, suaraku kedengeran? Kedengeran Kak. Halo? Aman. Kedengeran nggak? Oke. Kedengeran. Oke, kenalin
Nisa 1501748. Aku setuju banget tadi yang dipaparin Said, yaitu rumah belajar menurutku emang konkret untuk sebagai wadah yang ideal dalam menggali informasi mengenai pendidikan yang lebih tinggi. Tapi mungkin aku cuma mau nambahin aja, kalau aku tuh kepikirannya juga, kalau mungkin tadi Said itu nyampein rumah belajar untuk lebih ke murid-murid atau ke siswa-siswanya. Nah, aku tuh juga kepikiran bahwa rumah belajar itu tuh nggak cuma menampung siswa-siswa atau anak-anaknya, tapi juga masyarakat luas, gitu, masyarakat yang udah dewasa istilahnya, atau orang tua. Soalnya kan kita tadi juga tahu bahwa orang tua di sana juga kurang teredukasi gitu mengenai pentingnya pendidikan yang lebih tinggi gitu. Dan selain itu aku juga kepikirannya tuh mungkin di dalam rumah belajarnya itu kita juga bisa mengedukasi semacam industri tambahan gitu ke warga desa. Jadi kan kalau aku lihat di sana tuh kebanyakan warga desa itu petani dan dia langsung menjual hasil taninya begitu saja itu. Jadi kayak mentahnya aja yang dijual. Nah, menurutku bisa juga nih di rumah belajar ini kita edukasikan, kita selipin hal-hal mengenai pengolahan si tanaman atau hasil tani itu, gitu. Jadi bisa mencakup masyarakat siswanya yang masih umur sekolah dan masyarakat luas secara umum. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Nisa. Jadi mungkin kalau aku simpulin tadi dari Kak Nisa sampaikan, sebenarnya tadi cukup setuju juga dengan apa yang udah disampaikan sama Said, dengan kepikiran untuk bikin sebuah rumah belajar, dan di sisi lain kita juga bisa bikin industri tambahan, di mana industri tambahan ini tadi harapannya itu bisa mengolah tanaman dan juga hasil tanaman tadi, jadi nggak sekedar mereka menanam aja tapi langsung dijual, tapi juga bisa mungkin mengolah tanaman yang udah mereka tanam secara lebih baik sehingga nantinya mungkin punya nilai jual yang lebih tinggi, mungkin gitu ya. Nah, mungkin ada tambahan lagi nih dari Kak Atika. Silakan Kak. Halo, kenalin aku Atika dari Bromo 99. Jelas nggak suaranya kedengerannya? Jelas banget Kak. Oke, jadi mungkin ini tuh aku nggak tahu, aku sebelumnya mohon maaf kalau misalnya aku belum dengar dan gak ikutan Ngariung yang pertama, dan juga belum baca potensi desanya seperti apa. Cuman ini aku kepikiran kalau misalnya di pandemi sekarang juga, kan teknologi internet tuh makin jadi kayak mendominasi gitu ya, kayak kita belajar dari internet, kita juga nyari research yang kita tuh nggak dapat di kuliah atau di sekolah formalnya itu tuh bisa dari internet gitu. Dan aku juga tadi tuh sempat dapat kayak potensial, kayak apa sih, ilmu yang mungkin berpotensi di desa itu tuh kan bisa kayak gimana cara mereka dapetin info-info tentang perkuliahan, gimana mereka dapetin info tentang pendidikan yang gratis itu seperti apa. Mereka nggak dapetin, apalagi dari gurunya juga. Jadi aku kepikiran mungkin ini agak telat sih, bukan di sini aku harusnya tadi di sebelumnya aku bilang kalau misalnya mungkin ilmu mereka yang dibutuhkan itu juga tentang internetnya, digitalisasinya untuk guru-gurunya mungkin terutama, atau juga stakeholder yang ada di desanya gitu. Karena aku mikir kalau misalnya dari stakeholdernya atau mungkin guru-gurunya tuh nggak dapat fasilitas semudah kita untuk dapat pengetahuan tentang pendidikan yang gratis, atau mungkin alur-alur untuk bisa sekolah gratis, atau kayak alur untuk mendaftar pendidikan itu seperti apa. Aku rasa mungkin ini bisa jadi wadah tambahan juga untuk guru-gurunya sebenarnya. Cuman kalau misalnya ternyata di desa ini tuh udah familiar sama internet, anak-anaknya udah sering nonton YouTube atau gimana gitu kan, aku pikir juga bisa jadi wadah tambahan juga untuk anak-anaknya. Dan ini tuh aku pikir bisa jadi wadah yang sustain gitu. Kenapa? Karena misal nih kalau
wadah tambahan kayak gini tuh bisa, walaupun kita sebagai penyedia wadahnya kayak ada kelas-kelas gitu, kita bisa kayak bikin playlist apa gitu yang mereka butuh belajar gitu. Jadi nggak harus kita formalnya mengajar mereka, tapi kita bisa ngasih tempat-tempat atau wadah-wadah di mana mereka bisa nemuin resource yang ini gitu. Saranku gitu sih. Oke, Kak. Makasih. Mantap. Oke, makasih Kak Atika. Jadi tadi Kak Atika itu sebenarnya nambahin untuk yang poin ini mungkin ya Kak, pemberian informasi mengenai pendidikan tinggi, tapi bisa juga masuk ke wadah tadi di mana yang bisa diberikan itu adalah dengan memberikan ilmu digitalisasi yang mungkin nantinya bisa mereka manfaatkan secara lebih masif dan bisa benar-benar bisa diaplikasikan lah, apalagi untuk informasi-informasi yang memang kita ketahui juga ya, banyak banget informasi yang ada di internet dan itu bisa jadi bermanfaat juga ketika kita bisa memberikan ilmu terkait digitalisasi ini kepada mereka. Nah, mungkin dari Bos Bis yang lain ada yang mau ngasih tanggapan dulu nggak? Atau pendapat lagi? Satu lagi deh boleh. Berhubung durasi juga ya Bos Bis. Silahkan Kak. Waduh, rebutan nih. Siapa duluan nih? Kak Anggi dulu ya. Silahkan Kak. Oke, selamat sore Bos Bis semua. Jadi kenalin dulu, aku Anggi 068 17068. Jadi di sini aku mungkin mau nambahin sedikit dari teman-temanku yang udah berpendapat. Menurutku saran-sarannya atau solusi yang mereka ajukan itu udah menarik banget. Tapi di sini aku cuman mau nambahin sih, sebenarnya tadi udah disinggung juga mengenai sustainable. Jadi kayak nggak mungkin kan kita cuman ngasih wadah, tapi kayak kita cuman sekali doang nih ngasih edukasi mereka gitu. Jadi aku mikirnya itu gimana kalau misalnya kita ngadain gitu pendekatan kepada Karang Taruna, di mana Karang Taruna itu sebenarnya orang-orang yang dekat dengan masyarakat di sekitar wilayah di Desa Cinta Asih itu. Jadi dengan adanya kita pendekatan ke Karang Taruna, kita juga lebih mudah nih buat nyari lebih tahu lagi tentang kondisi pertanian mereka, apapun tentang mereka. Nah, nanti mungkin kalau misalnya Karang Tarunanya kayak merasa mereka kurang proper dengan materi kayak gini, nah nanti kita bisa juga nih bantu sebagai mahasiswa. Jadi nanti kita tuh bisa jadi Karang Taruna ini bisa jadi perantara antara mahasiswa dan juga masyarakat sekitar sana gitu sih. Kalau dari aku mungkin ke pendekatan ke Karang Tarunanya gitu. Oke, Karena mantap sekali. mau nambahin dikit, karena kalau adanya rumah belajar tapi tanpa adanya tenaga pengajar di dalamnya, atau kita udah ada fasilitas bagus tapi ternyata nggak ada yang ngurusin, tuh menurut aku juga kurang berdampak gitu sih. Mungkin dengan adanya orang-orang yang mengisi dalamnya itu rumah belajar ini semakin bermanfaat dan fungsionalnya juga makin tinggi. Gitu, Radian. Oke, makasih Kak Anggi, mantep banget sarannya. Jadi ini mungkin melengkapi poin dari rumah belajar tadi ya, gimana caranya supaya tetap bisa berkelanjutan. Dan caranya itu dengan kita melakukan pendekatan dengan Karang Taruna sekitar daerah Desa Cinta Asih ini tadi. Harapannya dengan kita melakukan pendekatan tadi, ya kita bisa lebih mudah gitu mungkin untuk berkomunikasi dan nantinya kita bisa sama-sama mungkin menyediakan wadah yang bisa terus berkelanjutan. Nah, gitu. Mungkin nih satu lagi nih dari Kevin nih. Talk chat dari Mantap, dikasih waktu ternyata. Thank you. Selamat sore Bos Bis, selamat sore teman-teman semua. Sebenarnya aku agak mirip sih sama Kak Anggi sebenarnya, Cie. Tapi sebenarnya ini kembali lagi ke pertanyaan aku awal, gimana caranya kita deliver dari kita yang out of nowhere. Nah, itu sebenarnya udah setuju sih sama Kak Anggi, kita bisa lakuin dengan pendekatan dengan Karang Tarunanya, dan juga kata Kak Atika tadi, sebenarnya kita harus sebelum kita masuk ke kasih wadah buat masyarakat desanya, buat pendidikannya, tapi kita harus deketin dulu stakeholder setempatnya, karena nggak bisa bohongan, kita tuh kalau kita masuk sebagai membawa nama mahasiswa
teknik sipil ITB, bawa terus ke desa, kenalin ke masyarakat setempat, oh ya, gue dari HMS ITB, gue mahasiswa teknik sipil ITB, kita kurang power. Kita tuh kurang power karena kita bukan siapa-siapa di mata mereka. Tapi kalau kita lewat stakeholder, yang kata Kak Artika tadi, itu akan jauh lebih terjadi gebrakannya, pasti lebih dahsyat gitu. Nah, yang di sini aku sebenarnya setuju banget sama sarannya Said tadi ya, yang terkait rumah belajar dan juga yang jangan lupain dengan budaya-budaya setempat. Tapi di sini sebenarnya yang aku pengen lempar sebenarnya satu hal buat masyarakat setempat, mungkin masyarakat desa, bukan buat orang-orang lah, kebanyakan bukan buat masyarakat desa doang. Belajar itu bukan jadi satu hal yang menyenangkan. Buat kita juga, belajar itu mungkin bukan jadi satu hal yang menyenangkan. Apakah dengan, mungkin aku pengen, nyaranin buat satu hal yang kita buat rebranding baru gitu dari rumah belajar ini, yang mengubah mindset penduduk lokal bahwa belajar itu menyenangkan. Karena banyak anak desa yang nggak lanjutin kuliah, yang nggak lanjutin sekolah atau putus sekolah karena menganggap, oh ya main taplak gunung lebih seru daripada sekolah, oh ya main petak umpet lebih seru daripada sekolah, ya bener. Nah, di sini mungkin wadahnya itu menurut aku yang ideal itu selain memang sebagai rumah belajar untuk belajar, tapi dia harus memberikan satu terobosan membuat anak-anaknya, masyarakat setempat di desa tersebut bisa sadar bahwa belajar itu menyenangkan, entah dengan moto-moto gitu ya. Aku punya teman yang menarik menurutku, adik kelas sih sebenarnya, adik kelas aku bukan waktu mana-mana sih. Umurnya di bawah aku, tapi bukan adik kelas lah, teman bukan satu sekolah. Dia punya moto yang menurut aku menarik. Dia suka posting IG lagi belajar gitu, dia bilang school is fun, school is fun. Menurut aku, kok ini orang kenapa kayak bikin hashtag school is fun terus, tapi menurut aku itu kayak ngerubah mindset aku baca, wah seru juga ya, kayaknya kayak punya moto yang kayak gini, school is fun. Nah, menurutku wadah yang kita mau wadah yang harus kita berikan selain untuk sebagai wadah belajar, kita juga harus mampu merubah mindset penduduk lokal itu dengan wadah ini. Oh ya, wadah ini asik ya, wadah ini menyenangkan ya, selain belajar yang dalam tanda kutip bagi mereka belajar itu membosankan, ternyata berubah belajar itu menyenangkan dengan cara-cara yang menarik dan sebagainya gitu. Gitu sih paling dari aku. Oke. Terima kasih Kevin. Mungkin tadi aku bisa simpulin dari Kevin sampai ini ya. Nambahin dari Kak Anggi tadi, nggak cuma pendekatan ke Karang Tarunanya aja, tapi bisa juga pendekatan ke stakeholder di sana. Karena ya harapannya sih dengan pendekatan ke stakeholder-nya kita bisa punya power yang lebih lagi gitu, sehingga nanti kita bisa lebih mudah dalam melakukan gebrakan-gebrakan atau kegiatan-kegiatan di desa tersebut. Dan tadi Kevin juga sempat nyampein kalau kita perlu mungkin rebranding baru ya, dimana membuat kalau belajar itu jadi sesuatu hal yang menarik, yang fun gitu dikasih ke mereka. Dan mungkin ini poin yang kedua yang disampaikan nama Kevin tadi bisa aku masukin ke termin pertama, yang poin kedua ya, yang tentang informasi apa aja, informasi pendidikan lebih tinggi itu tadi masuk ke poin yang motivasi pendidikan itu tadi kali ya, gimana cara kita bisa ngubah sesuatu hal yang tadinya mungkin mereka rasa bosan, jenuh, itu bisa jadi suatu hal yang menarik, dan itu mungkin masuk di poin memotivasi pendidikan anak-anak daerah sana, mungkin gitu ya. Terus mungkin tadi terakhir dari Said, silakan Said kalau mau memberikan tanggapan atau pendapat. Sekali lagi makasih banget udah ngasih kesempatan. Selamat sore Bos Bis, kenalin lagi Muhammad Dawo dari Kuya Artemis. Aku setuju banget sama masukan dari Renisa, Atika, Anggi, sama Bos Kevin. Mungkin aku kayak sedikit ngerangkum gitu dah. Jadi untuk yang rebranding bahwa belajar itu menyenangkan, aku setuju banget. Nah tadi makanya aku ngajuin kalau misalnya kita itu ajarin mereka itu bukan hanya pendidikan akademis saja, karena ya kita juga ngatasin pendidikan akademis itu jenuh gitu, menjenuhkan. Jadi aku ngajuin ada yang namanya pendidikan lokal. Nah di sini pendidikan lokal ini bisa ngejawab tadi permasalahan stakeholder. Nah yang ngajarin pendidikan lokal itu bukan kita, tapi stakeholder di sana. Jadi orang-orang yang dituakan di sana gitu istilahnya. Jadi saya orang-orang sana juga dikasih kesempatan, bukan dikasih kesempatan, jadi dikasih peran juga di rumah belajar ini untuk ngajarin anak-anaknya. Jadi
kita ngebangun rumah belajar ini bukan hanya mahasiswa, misal mahasiswa teknik sipil ITB, tapi juga ngelibatin dari warga desanya sendiri untuk ngajarin tentang pendidikan lokal ini. Terus untuk yang tadi jangan sampai rumah belajar ini kalau misalnya mau berkelanjutan berarti harus ada pendidikannya. Aku setuju banget. Gambaran aku itu nanti itu kalau misalnya kita udah dapat lulusan pertama nih, jadi kita itu sebenarnya nggak mesti kita harus megang rumah belajar ini selama 10 tahun misalnya. Sebenarnya untuk cukup waktu dengan 3 tahun aja, nanti yang ngajarin itu bukan kita lagi, nggak perlu mahasiswa. Istilahnya mahasiswa udah bisa lepas tangan. Yang ngajarnya itu nanti lulusan dari rumah belajar dan mencari penghasilan, tapi mereka kembali ke desa dan membangun desanya. Jadi nanti yang menjadi pengajar di rumah belajar ini sedikit lambat laun dari mahasiswanya berkurang, terus nanti dari warga desa sendiri yang bertambah. Jadi dari mereka yang ngajarin anak-anak untuk lanjut ke kuliah. Mungkin itu dari aku, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Said. Oke, mungkin dari apa yang disampaikan Said tadi, aku bisa sedikit menyimpulkan kalau sebenarnya pendidikan lokal tadi itu penting untuk disampaikan ya, dan itu bisa disampaikan oleh warganya secara langsung. Dan poin yang kedua yang disampaikan oleh saya tadi, gimana nanti supaya bisa bikin si wadah ini, yang mana rumah belajar ini bisa sustain atau bisa berkelanjutan, itu dengan kita nantinya melibatkan alumni yang udah lulus gitu, kayak atau bisa dibilang regenerasi lah ya dari pengajar, dari siswa-siswa desa sana yang udah lulus gitu. Jadi harapannya bisa terus berkelanjutan sehingga nanti wadah ini tuh bisa terus berkembang dan kesejahteraan di desa sana, di desa yang akan kita tinjau nantinya ini bisa lebih baik. Mungkin itu ya Bu Spis dari apa yang udah kita diskusikan pada sore hari ini. Banyak banget pendapat-pendapat menarik, solusi-solusi yang bisa kita aplikasikan mungkin, dan juga bisa kita sama-sama terapkan nantinya gitu untuk kemajuan di desa yang akan kita tinjau ini. Dan mungkin dari tadi apa yang udah kita sampaikan, aku akan coba nyimpulin dikit nih terkait solusi di termin kedua ini ya. Dimana dari tadi udah kita bahas semua, kalau solusi yang ideal yang dapat kita lakukan itu dengan kita berusaha untuk bikin rumah belajar, di mana di rumah belajar ini tadi yang akan memfasilitasi, di mana kita akan coba untuk menginisiasi pergerakan dari siswa-siswa di sana supaya mereka punya keinginan untuk bisa belajar. Tadi kaitannya juga sama apa yang disampaikan oleh Kevin juga, mengubah mindset mereka dari belajar yang tadinya membosankan bisa berubah menjadi menyenangkan. Dan rumah belajar ini juga harapannya bisa jadi sebuah wadah besar di mana kita bisa memberikan informasi-informasi terkait pendidikan yang lebih tinggi tadi yang udah kita diskusikan sebelumnya di termin pertama, itu tentang informasi mengenai pendidikan yang lebih tinggi, yang tadi poin-poinnya udah aku sebutin juga, itu jadi sebuah wadah besar yang mencangkup itu semua. Dan harapannya wadah ini tadi itu bisa terus berkelanjutan, di mana terus berkelanjutannya itu dengan adanya pendekatan yang kita lakukan dengan Karang Taruna. Karang Taruna yang ada di sekitar desa tersebut, kita berusaha untuk melakukan pendekatan dan berusaha untuk setidaknya memfasilitasi apabila mereka punya sebuah masalah mungkin atau punya sebuah hal-hal yang bisa kita bicarakan secara bersama. Dan nggak cuma itu juga, selain pendekatan kepada Karang Tarunanya juga bisa kita lakukan pendekatan kepada stakeholder yang ada di sana, biar kita juga dalam menjalankan menggerakkan siswa-siswa di sana juga bisa lebih mudah dan bisa lebih bisa mendapatkan sebuah keleluasaan dari pihak-pihak yang ada di sana. Dan nggak cuma itu juga, tadi tambahan dari Kak Nisa juga, kalau misalnya kita bisa ngasih industri tambahan, di mana di sana kita bisa ngasih pengolahan tanaman dan juga hasil tanaman, di mana harapannya dari ini tadi masyarakat tuh jadi bisa mungkin lebih kreatif lagi dalam mengolah hasil tanaman yang udah mereka tanam, dan harapannya bisa meningkatkan nilai atau taraf dari nilai jual dari tanaman yang akan mereka jual nantinya. Dan harapan lebih panjangnya lagi bisa meningkatkan kesejahteraan mereka. Dan mungkin yang terakhir tadi, supaya bisa lebih supaya bisa sama-sama berkelanjutan nih dari dua wadah ini, mungkin bisa diadakan regenerasi, di mana
nanti ketika udah ada alumni yang lulus, kita bisa sama-sama melakukan mungkin pendekatan lagi kepada orang-orang tersebut supaya bisa untuk tetap mempertahankan wadah-wadah ini supaya tetap bisa jadi wadah yang berkelanjutan sehingga dapat bermanfaat secara terus-menerus. Ya mungkin itu aja ya Bosbis diskusi yang kita bisa simpulkan dari Bosbis pada sore hari ini. Mungkin dari saya pribadi itu aja, dan harapannya dengan dilaksanakannya diskusi atau ngariung 2 pada sore hari ini, kita sama-sama bisa memberikan kebermanfaatan untuk desa yang nantinya akan kita tinjau tentunya. Dan harapan lebih jauhnya lagi, kita bisa menyediakan fasilitas atau sebuah wadah yang bisa terus berkelanjutan. Dan walaupun memang kondisinya seperti sekarang ini, kondisi pandemi seperti sekarang ini, di mana banyak keterbatasan yang ada, ya kita tetap bisa gitu memberikan kebermanfaatan dengan kita membawa desa yang akan kita tinjau ini ke dalam forum diskusi pada sore hari ini. Dan mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Sebagai moderator pada sore hari ini, aku minta maaf kalau misalnya aku ada salah kata, dan mungkin sebelum kita mengakhiri acara ini secara resmi, kita bisa sesi foto dulu kali ya. Mungkin bisa stop dulu share screen-nya. Oke. Nah, Bosbis bisa open cam nih. Oke. Ini masih ada lagi nggak nih? Oke. Ini siapa nih? Bis Anggi nih belum nih. Bis Anggi, Kak Oji, Kanisa, Pawen, Bram, Kak Roisa. Oke, udah semua nih ya. Mungkin kita bisa foto sambil gaya si Bades kali ya. Ini mungkin dari 19 ada yang udah belum tahu mungkin ya. Belum semuanya tahu ya gaya si Bades. Nah tuh, yang kayak di Kastaudin. Ini mungkin siapa yang mimpin fotonya ya? Siapa, Kak? Aku aja. Oke, dari Kak Roisa. Silakan, Kak. Oke. Aku pencetnya hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Udah. Oke, makasih Kak Roisa. Jadi karena emang ya acara kita udah berakhir, tapi karena tadi kita mulai dengan doa, alangkah lebih baiknya jika acara ini kita tutup juga dengan doa. Oleh karena itu, sebelum kita menutup acara pada sore hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa dicukupkan. Oke, sekali lagi terima kasih Bosbis yang sudah hadir pada sore hari ini. Harapannya mungkin solusi yang tadi udah kita diskusikan bisa nanti diaplikasikan secara konkret ya ke masyarakat desa Cinta Asih. Terima kasih Bosbis semua. Terima kasih Radean. Terima kasih teman-teman si Bades. Terima kasih semuanya. Sampai bertemu di Ngariung 3.